pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita apa siapa aja nggak masuk hari ini nak? Terus siapa lagi? Terus tiga lagi yang lain? Udah nggak ada lagi yang lain? Beda kalau begitu izin atau berhalang lain kita berdoa ya, semoga teman-teman kita yang sakit diberikan kesehatan. Teman-teman kita yang berhalangan karena ada kegiatan, semoga kegiatannya lancar. Oke, kita berdoa semuanya, kita ya. Dan untuk yang lain yang sudah siap belajar di sini, ibu mengecek dulu semuanya berdiri, ibu melihat kerapihan baju. Ya, dirapikan yang laki-lakinya juga sudah semua pas. Alhamdulillah, sip semua. Silakan duduk kembali. Sekarang untuk membangkitkan fokusmu belajar, kita akan bersama-sama merealisasi diri kita. Itu akan mengajak kalian merealisasi mengucap syukur dengan diri kita yang dilakukan. Sekarang pejamkan matanya, tarik nafasnya, keluarkan perlahan. Pejamkan matanya. Hirup nafas perlahan, keluarkan. Bayangkan tanah airmu yang begitu indah, sawah yang hijau membentang di depanmu. Betapa bahagianya kita dilahirkan di tanah surga ini. Kepada para pahlawan yang telah mempersembahkan untuk kedua orang tuamu. Bayangkan ayahmu yang menggantungkan harapan yang besar kepada dirimu. Namun selalu setia menunggu di depan kita, berdoa agar kita generasi penerus bangsa. Ibu kan tidak akan jadi ya paling. Saya dari tadi tarik nafas dan menutup mata, saya jadinya merasa tenang, terus lebih rileks lagi untuk belajar di mata pelajaran selanjutnya. Apa yang kamu rasakan setelah mendengar lagu cinta tanah air itu? Apa yang kamu rasakan? Ya, cerita apa cerita? Saya merasa Saya Bu, saya merasa bahwa saya beruntung tinggal di Indonesia karena kekayaan alamnya, lingkungannya Bu, rakyat-rakyatnya itu ramah-ramah, lingkungannya juga kaya, mulai dari sumber dayanya. Iya, terima kasih Joyce. Ada tentang kegiatan. Jadi itu akan menanyakan
apa Teh? Kamu sudah melakukan apa hari ini? Menulis. Oh, menulis. Yang lainnya apa sih? Iya bagus. Yang lain lagi yang praktik baik apa? Kita coba ingat tadi sudah ngelakuin apa ya baiknya ya? Ya coba. Ya apa Bima? Tadi pagi saya udah kasih makan hewan peliharaan saya. Oh iya. Wah, iya kita nih kawannya ya. Ada yang lain yang lain? Apa lain? Memberi orang sedekah yang ada di jalan. Ya, ya. Sudah dari pagi setelah masuk ke sekolah, saya sudah sabar salam kepada guru Iya. Praktik baik dan diyakin semuanya sudah melakukan praktik baik ya. Yang kedua yang mau tanya, kita koreksi ini ya. Potensi apa yang kamu miliki? Dan bukan dengan potensi dan apa yang akan kamu potensi. Jadi kamu punya potensi apa? Ada yang tidak tahu ya, yang kamu potensi ini. Dan apa yang akan kamu lakukan dengan potensi yang ada dalam dirimu? Coba lihat dirinya masing-masing kan kita coba hari ini kita di bangun kita kasih diri masing-masing ya. Coba cek kamu ini apa juga? Saya Bu, saya dari kecil itu sudah belajar masak, saya senang masak, jadi saya selalu masak di pagi hari. Dan rencananya dengan potensi itu kamu kayak sama. Saya akan ini Bu, saya kan nanti lulus SMA, saya akan kuliah di ahli gizi. Nah ahli gizi kan suka masak-masak kan Bu. Saya melakukan pekerjaan belajar sesuai dengan passion saya Bu. Kita doakan. Mau ceritanya? Potensi saya ini sedang mendalami ilmu saya yaitu tentang pemrograman, yaitu mengodingan dengan bahasa Python. Dan untuk potensi ke depannya saya akan gunakan untuk memajukan iptek di Indonesia. Atau perilaku apa yang paling dominan di diri berikan alasannya. Yang mengenal diri Mbak sendiri. Apa yang dominan perilaku yang dominan di diri. Misalnya saya ini loh kalau saya seperti ini saya nangis karena saya ini punya perasaan yang sikap atau perilaku apa yang paling dominan di dirimu? Berikan alasannya. Dominan yang ada di diri saya merasa kalau saya orang yang terlalu perasa. Jadi apa yang saya alami atau misal teman-teman yang lagi cerita atau curhat ke saya, misalnya mereka sedih, saya akan lebih merasa sedih juga, ikut nangis juga gitu. Terus saya juga merasa terlalu perasa Bu. Jadi apa-apa yang saya lakukan selalu saya pikirin, selalu saya rasain, kayak gitu Bu. Sifat dominan saya. Ya, terus kan yang positifnya ya. Iya Bu. Yang lain Jadi sikap atau perilaku yang dominan dari saya itu orangnya murah senyum, ramah. Jadi lingkungan manapun, jadi mudah beradaptasi dengan orang baru. friendly lah ya. Ya kan? Iya. Kalau menurut saya perilaku atau sikap saya yang dominan itu kayak yang saya kayak gampang sedih atau gampang nangis gitu Bu. Jadi kalau misalnya saya baca cerita atau nonton film atau kayak dengar lagu-lagu yang menyangkut orang tua atau keluarga gitu, saya gampang nangis kayak kebawa emosi gitu Bu. Ya cerita itu nyampe ke saya gitu Bu. Jadi saya kayak gampang nangis. Perasaannya ya. Iya Bu. Itu Mas. Saya suka tidur. Baiklah jadi ya. Ibu yakin kamu punya yang terakhir yang akan ditanyakan karena kalian kelas 3. Aku ini dulu ya. Karena udah mulai akan lanjut ya. Apakah keinginan atau cita-cita yang ingin dicapai setelah lulus SMA? Sukses Bu. Universitas menjadi dokter. Saya punya planning, saya akan tetap
private bahasa Inggris sampai saya bisa masuk UNICEF. Amin. Jadi nanti pas saya kuliah saya akan mengambil waktu cuti kalau saya sudah gabung ke UNICEF gitu Bu. Karena saya punya keinginan gitu Bu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Untuk kalau di Indonesia sendiri saya punya tujuan Bu, Sahabat Grogol di Jakarta Barat. Saya mau masuk juga Bu, menjadi guru di sana gitu Bu. Setelah SMA. Kalau saya nggak padat jadwal kuliahnya. Jadi Bu, saya pas lulus ini saya mau masuk ini Akpol. Oh, amin. Coba yang angkong gitu. Ya siap. Coba lihat Pak. Kita pengen calon jenderal masa depan. Siapa coba? Semua siap. Istirahat tempat. Jadi yang ditanyakan adalah itu menggali apa sih pengetahuan tentang sosial emosional. Nah sebelumnya itu akan kasih tahu pembelajaran sosial emosional itu penting. Karena itu sampai ya kalau pembelajaran sosial emosional itu tidak penting ya, kita hanya butuh substansi aja matematika ya kayak satu. Ternyata enggak, pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran kolaboratif untuk seluruh komunitas di sekolah. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman dalam pembelajaran, sehingga akan meningkatkan keterampilan akademik. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan mengubah, kalau kita akan mengubah bagaimana supaya belajar di sekolah itu menjadi nyaman, di kelas ini menjadi nyaman. Bukan nyaman, tapi nyaman untuk semua lingkungan sekolah. Diambil dari kebutuhan yang kalian miliki. Jadi pembelajaran. Nah, sekarang Bapak melihat bahwa pembelajaran sosial emosional tadi di awal dimulai dengan kata lagu. Jadi kita merelaksasi diri kita dulu. Tadi kalian sudah bergerak dari pagi kan? Jadi istirahatkan sejenak dengan musik. Salah satunya dengan mendengar musik ya. Kita bukan mendengar musik, tapi kita mendengar musik. Jadi kita mendengarkannya. Ya, itu juga salah satu merelaksasi diri ya. Mendengarkannya. Nah, itu artinya mendengar. Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah dengan tujuan satu, untuk memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi. Jadi ini. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Tadi kita secara tidak sudah mulai ya tadi ya dari awal. Yang ketiga adalah merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Keempat adalah membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Yang terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi pembelajaran sosial emosional ini tujuannya ini adalah lima. Intinya apa? Agar kalian hidup nyaman saat pembelajaran. Nanti saat kalian kuliah, sama ini juga dilakukan. Sosial emosional, pembelajaran sosial emosional itu bukan hanya di dunia pendidikan, di tempat manapun. Kalau terjadi sesuatu yang terjadi dengan kita
tidak nyaman di lingkungan tersebut, berarti ada yang salah di diri kita. Apa yang kita kurang? Nah, menurut pembelajaran sosial emosional ini, menurut Alman Castle, dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kesadaran diri, pengenalan emosi. Adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contohnya adalah dapat mengembangkan identitas pribadi dan identitas sosial. Secara tidak langsung kamu sudah melakukan ini ya. Yang kedua, contoh yang lain adalah mengidentifikasi kekuatan atau aset pada diri atau budaya. Tadi budaya tanya kan jawab, apa sih yang dibutuhkan di bentukmu? Yang berikutnya adalah contohnya masih banyak ya, seperti mengidentifikasikan emosi dalam diri. Selain itu menunjukkan integritas dan kejujuran. Nanti dicoba pada saat usia. Integritas dan kejujuran. Yang ini adalah menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai yang baik ini. Pengelolaan diri ini perlu diperhatikan ya. Jadi ini kamu akan kalian pakai. Kemampuan untuk mengolah emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contohnya adalah mengolah emosi. Jadi kalau orang yang suka marah, berarti dia belum punya pengelolaan diri. Yang lambat juga. Jangan apa bilangnya, lu ngerti gue, tapi gue gak ngerti lu. Tapi harus bagaimana berarti pengelolaannya ya. Nah, kemudian menunjukkan disiplin dan motivasi. Berikutnya juga merancang tujuan pribadi bersama. Yang berikutnya masih ada, bisa kalian baca semua ya. Lanjut, yang ketiga, kesadaran sosial. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Tidak sama, kita adalah semua yang ada di sini, tidak sama latar belakangnya, tidak sama budayanya, tapi kita juga adalah apa? Empati. Kalau orang Jawa bilang, salam sinawang ya. Kalau dong salam sinawang sama memandangnya. Kemudian mengakui kemampuan dan kekuatan orang lain. Orang lain itu pasti punya kekuatan dan kemampuan. Jadi nanti akan timbul apa? Super team, bukan Superman. Nggak main lagi zaman Superman. Tapi yang ada super pada timur. Kemudian mendemonstrasikan empati dan rasa ulas asih. Kemudian menunjukkan keprihatinan atas perasaan terhadap orang lain. Memahami dan mengekspresikan rasa syukur. Tadi di awal kita sudah merasa syukur. Berikutnya adalah mengidentifikasi ragam norma sosial termasuk dengan norma-norma yang memberikan ketidakadilan. Yang keempat adalah keterampilan berrelasi. Bukan dalam matematika aja ada berrelasi. Hubungan berrelasinya relasi dan komposisi ya. Di dalam KSI juga sosial emosional ada keterampilan berrelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan struktur. Jadi tidak ada lagi ibaratnya ya orang kalau orang sudah melakukan 4 ini aja, tidak ada lagi yang fokus mengganti budaya hubungan. Tidak ada lagi menyambut orang lain ya, karena kita sudah melakukan. Nah di dalam keterampilan berrelasi, contohnya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan efektif. Kemudian mengembangkan relasi dan hubungan positif. Selanjutnya contoh berikutnya adalah memperlihatkan kompetensi kebudayaan, memperhatikan kerjasama tim dan pemecahkan masalah secara kolaboratif. Kemudian dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sifat kepemimpinan dalam kelompok, mencari cara menawar bantuan apabila membutuhkan, dan turut bergerak akad orang. Nah yang terakhir adalah setelah 4 KSD kita lakukan tadi, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, berrelasi, yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Semua yang ada di situ finalnya di mana? Dirimu sendiri, kamu ngapain? Nah, jadi akan jadi keputusan. Keputusannya adalah kemampuan untuk mengambil pilihan dan membangun berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat konsekuensi dari macam-macam
tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau diri sendiri, masyarakat dan kelompok. Contohnya menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Jadi seperti kalian sekarang kan udah mau tahu sama ibaratnya baru di bab ini ya. Paham kan apa yang saya ini? Maka semuanya ya. Sosial, belajar membuat keputusan berdasarkan memang akal setelah menganalisis informasi dan data. Kemudian mengantisipasi dan evaluasi konsekuensi dari tindakannya. Menyadari kekhawatiran dan pikiran kritis yang sangat berguna bagi berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Nah dari sini ada pertanyaan. Mengelola emosi Mas. Ini kan kita nih remaja yang masih SMA gitu. Terus kita kan belum pelajar. Nah kalau kita bisa membangun mengelola emosi itu sendiri itu kayak mana sih? Kan itu termasuk atas dulu yang paling sederhana itu kan KSM pertama kesadaran itu. Apa yang ada di dirimu? Tentang emosi pasti disebabkan. Dilihat dulu penyebabnya. Kesadaran ini tadi. Orang lain tidak bisa berbilang, oh kamu harus begini ya. Karena orang lain tidak sama. Yang mengenal dirimu diri sendiri. Jadi di saat kamu emosi, apa penyebabnya? Kamu refleksi diri tadi. Salah satu caranya seperti di awal, kamu lakukan mindfulness. Tarik nafas. Ya, di saat tarik nafas dulu, kamu menenangkan diri dulu. Jadi sebelum emosi itu keluar kata-kata yang tidak enak, tahan. Dengan kamu merefleksikan diri, berarti kamu bisa mengatasi dulu. Ya, relaksasi dulu ya. Ada lagi yang lain. Sini, buat bayar. Untuk kelompok ini kamu bisa baca artikel di YouTube ya, apa di Google ya. Tentang ini silakan. Untuk yang di sini kamu boleh bisa buka di YouTube. Dan ini juga sama ya, membebaskan untuk mencari kontennya sesuai dengan pengetahuan yang kamu miliki tentang sosial emosional. Semuanya YouTube-nya begini boleh karena lingkungannya begini. Apa buangan seperti ini? Mau disatukan bangkunya atau belakang? Satukan. Kalau disatukan jadi bulat-bulat ya, bulat-bulat ya. Ya baru. Mau disatukan? Ya, silakan bentuk kelompoknya seperti ini. Satukan meja. Sambil diskusi kami dengarkan ya. Dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajaran kita pada kali ini bertekankan sekali lagi. Tadi kita sudah belajar tentang KSE dari pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan menekankan tentang 3 KSE yang kita punya, yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berrelasi. Tujuan pembelajarannya adalah dalam kegiatan ini adalah siswa mampu memahami dan mengidentifikasi pembelajaran sosial emosional melalui studi kasus yang diberikan dengan tepat. Ya. Yang kedua adalah siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional dengan kreatif. Jadi ciptakanlah presentasi itu bebas untuk kalian sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Yang ketiga adalah siswa mampu mengkomunikasikan pembelajaran sosial emosional yang diberikan dengan komunikatif. Jadi kalau bisa butuh suara apa, siapkan. Kita bisa pakai ini. Misalnya, Bu cari lagu ini dulu, nanti Ibu sebagai operator. Ya semua berdiri, Ibu minta kalian semuanya diri, kayaknya udah pada siap nih kan kasusnya salah. Ya ada tempat dulu, silakan siap ya. Jenderal kita lagi ini sih.
Berarti nanti kalian mempresentasikannya dalam bentuk peran. Ya, lihat pertanyaannya. Dan nanti kalau misalnya tanpa peran, boleh kami lakukan bebas. Boleh dengan peran, boleh dengan lagu, boleh dengan hanya presentasi biasa, atau dengan kata-kata yang saling bersangkutan. Jadi ini dibebaskan. Ya, jadi nanti dilihat ya, waktunya tidak lama. Jadi kasih waktu kamu 10 menit untuk membahas kasus ini. Setelah siapkan apa yang ditampilkan. Jadi kalau bermain peran, buat skenario ketika itu tujuh. Tadi kita sudah melihat 5 KSE kan, pimpinan boleh. Silakan. Dibagian kembali bedanya. Ya, siap ya. Dua. Silakan dihentikan apa ini baca kasusnya dan ya. Menjelaskannya nanti nih. Oh, dijelasin. Iya. Jadi banyak peran gitu. Kemudian nanti ada teman yang jelasin pembuatnya peran. Iya. Bagaimana situasinya? Itu tema. Sudah sempat pengalaman KSE tadi. Dalam kegiatan ini kita hanya mengambil 3 KSE ya. Tapi kalau mau menambahkan yang lainnya boleh. Yang ditekankan di sini KSE 1, KSE 3, dan KSE 4. Jadi kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Yang paling yang ya, kemudian cara tidak awas yang menyebabkan jangan menjadi gotis. Paham ini mah dari sini. Bisa? Ngomongin nanti kalau mau itu ini aku ada banyak artinya tadi. Nah, kan ada banyak artinya. Jadi presentasinya itu dari dirinya sendiri ya. Kalau penguat ini terhadap orang lain, dari diri sendiri ada masalah nggak sama itu? Kan tadi dijelaskan situasinya loh. Situasinya dia perlu tanggung jawab, bingung. Berarti pertama kali kasih apa yang bisa dipenuhi? Kesadaran diri, kesadaran diri dia mampu atau tidak? Ya, dia mampu tadi bisa atau bertanggung jawab atas hal tadi. Yang kedua berarti nanti kita pengolahan. Nah kalau dia nggak berani mati berarti masuk KSE mana? Kesadaran sosial. Dan seperti tadi, keterampilan berrelasi. Ya seharusnya kita bekerja sama. Dan terakhir apa? Bertanggung jawab ada enggak? Ya. Masuk nggak di situ? Tidak di situ. Tidak ada gunanya. Ya kita tepuk tangan untuk. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang belum diterima? Ada berapa KSE? Yang pertama KSE yang bersangkutan ada 5 KSE kan? Iya. Yang belum dipenuhi oleh Marin itu KSE berapa saja yang belum? Pengelola kesadaran sosial, berempati, sosial, terus kemampuan berrelasi, ya, sama keputusan yang bertanggung jawab. Iya, kesadaran dirinya enggak. Semua
belum ada. Ada kesadaran diri, kesadaran itu kesadaran timbul dari dirinya ya. Mengambil dari dirinya itu berarti terima kasih ya. Kesadaran diri, Pengelolaan diri, kesadaran sosial, kemampuan relasi dan mengambil keputusan yang tanggung jawab. ya itu akan Sebenarnya adegan dramanya begitu. balik dengan kelompok dari tadi ada yang ngasih masuk aja. Sebenarnya kesadaran diri udah ada. Mungkin udah ada. Gimana ya? Karena dia merasa kalau ibunya itu sudah tua, jadi dia merantau seperti ayahnya untuk bekerja. Jadi mungkin sudah ada kesadaran dirinya. Mungkin dia Kita lihat ya, kita lihat dia. jadi sebenarnya Dan tapi ada juga kesadaran yang mungkin ya. Ya betul, betul sekali ya. Ada lagi yang lain. Terima kasih Julius. Ada lagi. Yang lain ada lagi yang mau kasih salam atau pertanyaan atau apa? Ya. Ya kita lanjutkan dari kelompok yang lain. Silakan. Ya, silakan. Kalau buktinya di sana butuh kelengkapan ada di kantor Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok wanita ceria akan menampilkan bermain peran di kasus pembelajaran sosial emosional tentang anak sekolah. Ya, kalian harap perhatikan karena banyak sekali amanah yang akan kami sampaikan. Langsung aja ke perkenalan dulu ya sebelum kita bermain peran. Dengan saya sendiri, Ainun Sabia Fidelina. Saya Yudi Pranawati. Saya Faridina juga. Saya Joy Samada. Kami dari Wanita Ceria. Langsung aja ini anak. Bunda anak Ida. Ya. Budi adalah seorang siswa SMA kelas 11 selama tahun ini. Siswa SMA kelas 11 selama 1 tahun ini. Ia juga menjabat sebagai koordinator bidang seni dalam kepengurusan OSIS. Selain itu, anak juga merupakan atlet voli provinsi. Pada bulan Maret, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Pembina OSIS sepakat menunjuk anak sebagai ketua panitia perayaan ulang tahun sekolah. Pada saat mempelajari proposal acara perayaan ulang tahun, di sela-sela kegiatan belajar mengajar, anak mendapat telepon dari pelatihnya bahwa belakangan ini ia kurang fokus berlatih untuk menghadapi Porda. halo Ana, ya halo Pak. Kenapa kamu belakangan ini kurang fokus untuk berlatih padahal Porda sebentar lagi? Oh ya saya mau maaf ya Pak, kalau saya kurang fokus nanti saya akan latihan terus tiap pulang sekolah. Pelatihnya pun memberikan tugas tambahan kepada anak untuk berlatih setiap sore setelah pulang sekolah. Ana, karena kamu belakangan ini kurang fokus, maka kamu saya kasih tambahan latihan setiap sore pulang sekolah. Oh ya Pak, nanti saya akan terus latihan setiap pulang sekolah. Baik Ana, terima kasih. Oke. Di samping itu, acara perayaan ulang tahun sekolah semakin dekat. Rencananya akan digelar Sabtu minggu ini. Mina yang ditugaskan oleh anak untuk mengecek semua perlengkapan acara belum juga datang melapor. Saat jam istirahat, anak menemui Hasan untuk menanyakan tentang perlengkapan acara untuk perayaan hari ulang tahun sekolah. Bina, mana laporan untuk perlengkapan acara? Bina, mana laporan perlengkapan
Aduh, maaf Ana, aku belum membuatnya. Kemarin aku mau mengurusi ibuku yang sedang sakit. Aku janji, aku akan buat itu besok. Gak bisa, kamu selesai hari ini juga ya. Aku tunggu sampai sore. Karena kita harus buru-buru. Baiklah. Dari kasus yang dialami oleh Anda dan juga Mina, ada pertanyaan nih tentang yang pertama, apakah situasi yang dihadapi oleh anak, situasi yang dihadapi oleh anak sesuai dengan pembelajaran KSE ini, dia mempunyai kesadaran diri tentang time management dia, sehingga si anak itu bisa ditunjuk menjadi ketua acara perayaan sekolah karena waktu kepala sekolah saya kalau dia bisa manajemen waktunya gitu. Dia kan sebagai koordinator seni juga, terus juga dia sebagai aktif poli. Sebentar, pertanyaan itu adalah bagaimana situasi si anak saat itu gitu loh. Situasi saat itu anak itu bagaimana menurut dari kasus tersebut. Ini boleh silakan misalnya jawab menurut pendapat Aina apa, menurut pendapat dia sebagai kita aja. Situasi ya, belum belajar tentang ASN-nya, situasi Dari kasus yang dihadapi oleh Anda dan juga Antar, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah situasi yang dihadapi oleh anak? Nah, menurut saya sendiri, situasi yang dihadapi oleh anak ini, dia lagi posisi bingung tentang gimana cara dia melaksanakan acara ini dengan sesuai gitu. Tapi dia juga harus stabil untuk latihan di untuk acara fokus latihan untuk menghadapi Porda. Posisi Ana di cerita tersebut, dia mempunyai tanggung jawab yang besar karena dua-dua acara itu termasuk acara yang besar karena dia atlet Porda, terus dia juga ketua untuk perayaan di sekolahnya. Jadi Ana juga harus membagi waktu, memutar pikiran dia bagaimana untuk Porda, untuk acara sekolah. Jadi posisi Ana juga membingungkan sih dan mempunyai tanggung jawab yang besar. ya dari ini dan ini dan cerita apa mereka dari mereka ya baru Tentang keterampilan sosial emosional yang sudah dipelajari, bagaimana anak dapat merespon situasi dengan kompetensi tersebut. tadi kan ada kasus tadi kan ada si temennya Mina kan tadi kita laporan situasinya di situ kan sebagian ya menurut pendapatmu apa boleh satu nggak apa-apa apa yang belum dikenal belum Pembelajaran KSM bisa belajar itu tentang pengolahan diri dari anak, karena dia itu tegas, terus juga tegas, jadi sehingga si Dirna yang dapat tugas itu tidak jadi menyemen gitu. Karena dia tegas, Dirna harus mau gak mau dia harus mengerjakan proposal tersebut, tapi sambil menjaga ibunya yang sedang sakit. Terus juga menyemangati terlebih dahulu si Dirna ini, dia malah langsung kayak harus nyelesain tugas itu. Karena kan kita ngasih respon empati dulu pada teman-teman kita sebagai ketua pelaksana. Terus juga si Ana ini juga kurang membangun relasi, kemampuan berinteraksi tadi, karena tidak membangun relasi emosional gitu Bu, yang kayak sama kayak tadi tidak ngasih semangat dulu, terus tidak ngasih pertanyaan tentang kenapa nih belum dikerjain gitu, malah langsung saya to the point dulu gitu. Biasanya kan kalau orang-orang ketua pelaksana tuh kalau misalnya ada tugas yang belum selesai dari anggotanya, dia langsung menghukum gitu. Tadi dia tidak membangun relasi emosionalnya. kita kasih tepuk tangan dulu pelajaran ini itu dari dirinya sendiri ya kalau mengalami terhadap orang dari diri sendiri ada masalah gak sama itu kan tadi dicontohkan situasinya tuh situasinya dia lupa menjawab bingung berarti pertama kali kasih apa yang tidak dipenuhi kesadaran kesadaran diri dia mampu atau tidak? ya dia mampu tadi bisa nggak bertanggung jawab atas hal tadi yang kedua nanti kita pengolahan nah kalau dia nggak berempati berarti masuk KSM mana kesadaran sosial
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini kami memperagakan sebuah studi kasus, yaitu bermain peran, dan tokoh utamanya itu adalah Budi yang diperankan oleh saya berperan menjadi Budi. Nama saya Yunus, saya berperan menjadi Yusuf. Saya sebagai penjawab tanya. Dan saya mau berfungsi sebagai seorang siswa SMA kelas 11 selama 1 tahun ini. Ia juga menjabat sebagai koordinator bidang seni dalam pengurusan OSIS. Selain itu, Budi juga merupakan atlet voli provinsi. Pada bulan Maret, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Pembina OSIS sepakat menunjuk Budi sebagai Ketua Panitia Perayaan ulang tahun sekolah. Saat itu, jam pelajaran terakhir akan dimulai. Budi juga ingat bahwa ia belum mengerjakan tugas matematika yang diberikan oleh ibu guru. Sejak pagi tadi, Budi sudah sibuk melatih dari teman-teman yang akan tampil dalam perayaan ulang tahun sekolah. Belum lagi, setelah pulang sekolah, Budi harus melakukan rapat penelitian berusaha foto sekolah untuk memfinalisasi COVID. Iya. Mana buku gua? Orang lihat nggak buku gua? Orang? 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 Bentar, bentar. Apa? Kenapa ya? Jangan nyontek makanya. Pada kasus tersebut disediakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut akan saya jawab. Pertanyaan pertama, apakah situasi yang dihadapi Budi? Mohon uraikan dengan singkat, padat dan jelas. Situasi yang dialami oleh Budi yaitu tegang, kaget, yang membuat dia malu akan hal yang dia lakukan terhadap Yusuf. Yang pertanyaan kedua, berdasarkan pemahaman tentang keterampilan sosial emosional yang sudah Anda pelajari, bagaimana Budi dapat merespon situasi dengan kompetensi tersebut? Jelaskan alasan Anda. Menurut kami, kesadaran diri bahwa Budi sadar apa yang dia lakukan adalah hal yang salah, dan respon yang Budi berikan, mukanya memerah, tampak malu, dan seharusnya Budi menanggapi kemarahan Yusuf dengan sabar dan sopan. Lalu pertanyaan terakhir yaitu rencana tindak lanjut yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi Budi. Respon yang dapat Budi berikan kepada Yusuf dengan cara menjelaskan dengan baik, menggunakan nada rendah dan sopan yang dapat dimengerti oleh Yusuf. Adakah ingin dari teman-teman yang lain teman baliknya memberikan tadi kasus yang dialami oleh Budi tadi, KSE apa yang belum dilakukan sih? Menurut tadi Menurut kelompok kami yang tidak ada itu ada tanggung jawab. Ibu. Satu, tanggung jawab. Yang kedua, keterampilan sosial. Yang ketiga, pengelolaan diri. Dan keempat, kesadaran sosial. pertama adalah Tanggung jawab. berarti pengambilan keputusan itu kan ada dulu prosesnya, ada 5 pengambilan.
dengan keterangan bahwa dia adalah seorang pengurus OSIS. Kemudian dia jadi menjadi atlet voli. Ya. Kemudian dia juga ketua panitia. Apa yang terjadi yang belum dimiliki di KSE? Apa yang terjadi? Tanggung jawab tidak tidak meminjam barang orang dengan baik. Ya, berarti itu keterampilan sosial emosional tentang kesadaran dirinya. Berapa yang dibutuhkan di sini bukan ya? Iya, kita tepuk tangan untuk dirinya. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami akan membacakan sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Kenalkan nama saya Dwi dan diskusi Kak. Perkenalkan nama saya Maria Ayu dan saya juga Ibu Nanti dan saya Kayla Azam. Nah, sebelum kita membacakan hasil diskusi, kita Kita dengarkan sama-sama. Nah, itu bilang teman-temannya ini, kawan aku tiba-tiba ikut cerita nih. Nah, terus kita temannya Aldi bilang, kau tahu cerita tentang apa? Mimpi yang gila itu lagi. Sekarang kamu mau bermimpi jadi apa? Astronot dan pergi ke planet Jupiter. Nah, terus Aldi itu bilang, halah, kau ini bisa saja. Aku yang ingin bercerita tentang mimpiku. Namun kali ini tidak lagi bermimpi tentang hal aneh dan lebih realistis. Aku ingin menjadi seorang penulis novel yang terkenal sih. Novel dengan genre fantasi. Aku merasa dari kebiasaanku yang suka menghayal bisa membantuku menjadi seorang penulis. Terus, Dina kenalin bilang lagi, sulit sekali kalau punya mimpi yang lebih realistis. Terus Dina bilang, kamu udah pernah mencoba untuk membuat naskah novelnya belum, Di? Terus Ali menjawab, sudah, bahkan aku sudah mengirimkan naskahnya ke penerbit. Terus Edo bilang nih, wah, keren sekali kamu ini. Tahu-tahu sudah mencoba peluang yang ada. Benar sekali, kita semua doakan agar naskah kamu bisa diterima oleh penerbit. Terus Ali bilang, amin, terima kasih ya teman-teman. Nah, beberapa hari kemudian, Oke, untuk yang pertama yaitu apakah situasi yang dihadapi Aldi? Mohon uraikan dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi, situasi yang dihadapi oleh Aldi, ia mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya karena kurangnya percaya diri si Aldi itu. terus yang kedua adalah soal berdasarkan pemahaman tentang keterampilan sosial emosional yang sudah ada, pelajari keterampilan sosial emosional apakah yang dimiliki Aldi? Jelaskan alasan Anda. Yang pertama, keterampilan emosional yang dimiliki Aldi itu adalah kesadaran diri atau self awareness. Aldi menyadari adanya potensi atau bakat pada dirinya, dimulai dari dia sendiri berkhayal hingga ia bermimpi menjadi seorang penulis novel terkenal dan genre fantasi. Dia merasa kebiasaan yang berkhayal itu bisa membantunya menjadi seorang penulis. Yang kedua itu ada kemampuan berrelasi. Aldi memiliki hubungan yang baik dengan teman-temannya. Dibuktikan dengan saat Aldi merasa down, saat novel banyak televisi, teman-temannya itu mendukung Aldi untuk tidak menyerah dan tetap mengejar misinya. Karena dukungan temannya, akhirnya Aldi melanjutkan kembali revisi naskah novelnya dan akhirnya novelnya bisa terbit dan lumayan terkenal. Lalu yang ketiga adalah pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Nah, Aldi itu berani mengambil keputusan bahwa ia akan menjadi seorang penulis novel terkenal. Dia bertanggung jawab sampai akhir untuk menyelesaikan novelnya, walaupun melalui banyak dikaliku untuk menerbitkan novelnya. Jadi sebetulnya ini semuanya. Jadi ada berapa KSE dalam kasusmu? Ada 3. Apa saja? Kesadaran diri atau self awareness, terus kemampuan berrelasi, dan yang terakhir pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Iya, ada 3 KSE ya. Ada dari kelompok yang lain yang ingin memberikan umpan balik. Tadi kita sudah menyelesaikan permasalahan dari kasus tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan melakukan refleksi dari pembelajaran hari ini. Menurut
menurutmu apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran kali ini? Ya, pembelajaran mana? Kan yang pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi apa yang menurutmu menarik dari pembelajaran hari ini? Menurut saya yang menarik dari pembelajaran hari ini adalah dengan cara berdiskusi dan untuk cara mempresentasikan dengan cara yang beda gitu. Jadi mungkin materi yang diberikan tadi itu lebih mudah dipahami, karena kan itu menyangkut dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Bu ya. Jadi kan kayak kita juga lebih gampang untuk mencerna dari materi yang diberikan itu. Ya, makasih. Lebih mudah. Ya, yang lain refleksinya kan kamu baru mendapat pembelajaran, sudah pernah belum mendapat pembelajaran sosial emosional? Nah, ya, bagaimana refleksimu tentang pembelajaran hari ini tentang sosial emosionalnya? Ya, ada yang mau katakan? Yang memberikan refleksinya? Dari kelompok sini ada? Ada? Ya, kalau ya. Elsa? Karena kan kita jadi kasus, terus kita harus menyelesaikan kasusnya dengan cepat. Itu juga melatih kita untuk berpikir dengan cepat, untuk mempersiapkan kasus itu dengan cepat. Makanya tadi teman-teman yang maju juga persiapannya juga udah kelihatan matang banget, kadang dalam waktu yang sangat singkat. Terima kasih ya, teman-teman. Yang lain? Pak? Ya, kita lanjutkan. Refleksi yang kedua adalah strategi apa yang kamu gunakan untuk memudahkan, memahami, mengidentifikasi, dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan berkaitan pembelajaran sosial emosional. Strategi apa? Tadi kan ini bisa langsung timbul idenya seperti ini dadanya. Yang ini buat seperti ini juga ya tadi ya ceritanya menerapkan. Yang ini yang tidak bermain peran bisa menerapkan dengan peran. Apa yang timbul strategi yang ada dari ibu? Dapat kita petik itu dengan cara berpikir kritis dan berpikir cepat. Karena dengan waktu yang singkat kita harus dapat mengambil keputusan secepat mungkin dengan baik agar keputusan tersebut tidak salah. Terima kasih. Jadi bersalah. Menurutmu apakah yang penting mempelajari pembelajaran sosial emosional? Pentingnya mempelajari 5 konsep pembelajaran sosial emosional itu apa sih? Menurutmu ya, kamu cukup. Menurut dirimu, kan masing-masing apa? Apa pentingnya menurut diri kamu? Cukup tahu aja deh gitu. Apa sih untungnya kalian belajar dan belajar materi ini? Ada? Kita kan biasanya kalau sekolah itu kita belajar matematika, biologi, ilmu informasi gitu. Sementara kayak pembelajaran tentang sikap-sikap diri, tentang olah diri, tentang kesadaran itu kurang dipelajari. Itu kayak cuma ilmu lewat aja, cuma dibilang doang. Sekarang kita belajar lebih fokus di pembelajaran itu, semoga kita bisa mempraktikkannya langsung. Malah saja teman-teman. Sosial emosional ini penting ya untuk kehidupan pekerjaan dan juga kehidupan sekolah. Dengan kita mengetahui emosional kita itu lebih memudahkan lagi kita dalam pekerjaan kita, kita lebih tahu lebih dalam dengan diri kita. Makasih ya, dan yang terakhir materi ini. Bagaimana? Ada yang tantangannya? Ya. Mungkin di pengelolaan dirinya ya. Kalau kan biasanya remaja tadi kita ini masih dalam tahap peralihan labil lah Bu, ya, dari yang harusnya kita diatur, lagi kita udah nggak diatur lagi dulu di dunia perkuliahan. Mungkin di situ Bu kita harus tahu diri. Iya, penempatan dirinya agar kita itu tetap di jalan yang benar, tidak belok ke jalan yang salah. Ya, kita tepuk tangan dulu. Jadi dari tadi pagi sampai siang ini kita melakukan pembelajaran sosial emosional. Kita mendapatkan kesimpulan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran berkolaboratif yang dilakukan oleh seluruh komunitas sekolah. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan tentram, sehingga akan meningkatkan kompetensi akademikmu. Itu seperti tadi memang penting
pembelajaran ini. Jadi pembelajaran ini sebaiknya dilakukan di sekolah, tapi mungkin dengan frekuensi yang jarang ya, beda. Sebaiknya guru mata pelajaran itu memberikan pembelajaran ini 1 kali minimal dalam 1 semester. Jadi dia bisa mengetahui kondisi dari siswanya. Dalam pembelajaran sosial emosional ini ada berapa keterampilan yang sudah kita pelajari tadi?